Demo buruh di Pekalongan, Jawa Tengah diwarnai aksi bagi-bagi amplop. Setiap demonstran mendapat uang Rp100.000. Aksi demo buruh PT Pajitek di Pekalongan, Jawa Tengah yang sedianya menyuarakan aspirasi terkait Undang-Undang Cipta Kerja justru berubah menjadi antrean bagi-bagi amplop. Pembagian ini diinisiasi oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Pekalongan. Anggota dewan tersebut berdalih, pembagian amplop bukan sebagai bayaran atas aksi demo, melainkan bentuk simpati. Gini Mas, saya melihat tadi ibu-ibu itu sudah di PHK lama dan juga sekarang juga lagi pandemi dan mereka jadi tulang punggung keluarga. Kami, saya dan juga istri merupakan wakil rakyat dan apalagi ini hari Jumat. Ini saya bersedekah untuk kawan-kawan SPN dan juga yang di PHK khususnya karyawan Pajitek agar segera melalui cobaan ini dan semoga haknya segera diselesaikan oleh pihak perusahaan. Meski mendapat amplop, demonstran tetap berharap wakil rakyat memperhatikan nasib buruh melalui kebijakan yang dibuatnya. Terlebih sejumlah buruh telah diberhentikan sejak pandemi melanda. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kelompok buruh akan mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Langkah itu ditempuh untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja setelah demonstrasi selama 3 hari terakhir. Setelah menempuh jalur mogok nasional dan unjuk rasa beberapa hari terakhir, kelompok buruh akan mengambil langkah lain untuk menggagalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Serikat-serikat buruh akan mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Langkah serikat buruh mengajukan judicial review didukung anggota Komisi 9 DPR RI yang bertugas di lingkup ketenagakerjaan. Siapapun kepada warga negara yang tidak setuju terhadap Undang-Undang Cipta Kerja masih dalam hukum di ranah MK. Dari situlah mereka berdebat apakah yang disampaikan itu melanggar konstitusi, apakah apa yang disampaikan beberapa pihak maupun dari para pekerja itu bahwa mereka merasa haknya terdegradasi, kemudian itu justru akan ranahnya itu melanggar konstitusi kita. Tentu hakim akan melakukan keputusan atau putusan yang sangat adil dan tentu akan kita menerima semua pihak karena putusan MK itu adalah ingkrah mengikat. Sementara ketidakpuasan kelompok buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan akan menempuh uji material di MK direspon oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah yang menjelaskan bahwa penyusunan Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan telah dipertimbangkan melalui hasil putusan MK atas uji materi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Ada prinsip umum yang dipatuhi dalam penyusunan klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja ini. Yang pertama, penyusunan ketentuan klaster ketenagakerjaan ini memperhatikan hasil putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi terhadap Undang-Undang 13 tahun 2003. Kemudian ketentuan mengenai sanksi ketenagakerjaan dikembalikan kepada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Ini saya perlu sampaikan, prinsip umum. Gelombang penolakan kelompok buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja bergulir sejak regulasi baru itu masih dalam pembahasan di DPR karena dinilai merugikan kaum pekerja. Bahkan setelah disahkan oleh DPR pada 5 Oktober lalu, kelompok buruh menggelar mogok nasional dan demonstrasi selama 3 hari dibantu dengan mahasiswa di sejumlah daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk menguji apa saja yang menjadi keberatan buruh dalam Undang-Undang Cipta Kerja sudah bergabung Sekjen KSPI Riden Hatam dan tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ade Irfan Pulungan. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke Pak Riden terlebih dahulu. Pak Riden, apa saja poin-poin yang akan diajukan dalam judicial review nanti? Baik, terima kasih Mbak Anissa dan Mbak April, bahwa sikap kami di KSPI dalam rangka penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law ini, prinsipnya kami akan melakukan secara konstitusional, ya, secara konstitusional. Nah, untuk itu tadi sudah diawali dengan akan mengadakan jihad. Itu sebetulnya hanya salah satu alternatif atau salah satu pilihan yang akan kami ambil. Tapi sampai hari ini kami masih mendiskusikan
langkah-langkah yang kami ambil adalah kami akan meneruskan ya unjuk rasa, demonstrasi, pemogokan secara konstitusional. Kenapa? Karena bisa dilihat kemarin ya 3 hari para buruh di seluruh Nusantara mereka keluar dari pabrik-pabriknya menunjukkan. Baik, Pak Riden mungkin bisa mereka. langsung saja poin-poin apa saja yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kita belum diskusi di itu, Mbak. Kami masih diskusi tentang bagaimana kami akan melanjutkan pemogokan nasional ini, melanjutkan aksi-aksi nasional ini, ya, karena kami merasa sangat dizolimi oleh DPR RI dan pemerintah dalam hal ini. Berarti poin-poinnya belum jelas ya, Belum. Pak? Belum. Lalu mengapa Baru hanya masih Jadi apa melakukan yang aksi? dimogokin, Pak? Ya. Apa yang diaksikan kalau misalnya poin-poin yang akan di judicial review kan belum jelas, Pak? Kan kalau soal materi kan sudah sangat jelas pasal-pasal yang kami tolak. Soal di GR itu kan nanti ada beberapa hal. Ada dari sisi prosedur, ada dari sisi hal-hal yang secara substantif. Hal-hal substantif itu apa saja, Pak? Jelas pasal PKWT. Baik. Ya. Kemudian tentang upah minimum sektoral, tentang pesangon. Kemarin terus terang aja yang Mbak Aprila dan Mbak Anissa, kemarahan anggota kami. Kenapa? Karena kemarin ada dalam satu talk show mengatakan bahwa pesangon tidak berkurang kok. Bagaimana mungkin pesangon tidak berkurang ketika pensiun? Udah jelas di Undang-Undang 13 2003 itu total jumlahnya 32. Sekarang di Omnibus Law itu hanya 19 dan 6, taruhlah 25. Tapi kami mengatakan tetap 19. Kenapa? Karena yang 6 itu belum jelas. Bagaimana? Sumber anggarannya bagaimana? Dari mana? Sistemnya bagaimana? Yang kami pegang adalah yang dari pemberi kerja, 19 bulan upah itu. Nah kemudian tentang outsourcing. Outsourcing sekarang di 13 2003 itu kan jenis pekerjaannya kan jelas. Hanya 5 jenis. Sekarang di Omnibus dibebaskan. Akan menjadi pekerja outsourcing dan kontrak seumur hidup. Ya, bagi adik-adik kami, anak-anak kami ke depan. Itu kalau poin-poin substansinya. Tapi sekali lagi, kami ingin mengatakan ya bahwa yang sedang kami diskusikan intens ini adalah tetap kami akan melanjutkan gerakan-gerakan di lapangan secara konstitusional tentunya. Ya, betul. Kami juga pada akhirnya mungkin akan melakukan jihad. Tapi itu nanti pilihan-pilihan itu pilihan terakhir. Sehingga kalau sekarang diajak diskusi tentang poin-poin, tentunya kami belum terlalu tajam diskusi di situ, Mbak. Baik. Baik, saya ke Bang Irfan. Bang Irfan, ada beberapa poin yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Riden terkait pasal-pasal yang ditolak oleh para buruh terkait Omnibus Law Cipta Kerja. Namun sejumlah menteri mengatakan bahwa yang diartikan oleh para pendemo adalah interpretasi yang salah dan bahkan yang beredar adalah hoax. Mungkin boleh dijelaskan, Bang Irfan, maksudnya ini interpretasi yang salah ataukah benar hoax atau seperti apa? Yang pertama tentunya saya dan kami semua di sini ya merasa menyambut baik kalau memang teman-teman dari kelompok buruh seluruhnya ingin melanjutkan gugatan Undang-Undang Cipta Kerja ini ke Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review. Ini sangat baik dan itulah sebenarnya yang harus kita ikuti, menggunakan hak konstitusional sebagai warga negara ya, dan itu dimungkinkan oleh undang-undang regulasi dan itu menjadi jalan yang menurut saya paling terhormat menggunakan hak konstitusinya setiap warga negara. Kami menyambut baik itu dan nanti di Mahkamah Konstitusi lah kita melakukan perdebatan, melakukan argumentasi hukum terhadap persoalan-persoalan yang dianggap adanya keberatan terhadap undang-undang ini gitu. Marilah kita melakukan perdebatan secara ilmiah, melakukan argumentasi hukum, memberikan bukti apa yang menjadi persoalan pada kelompok-kelompok yang sampai saat ini katakanlah belum puas terhadap disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini. Baik, Bang Irfan. Itu yang pertama.
Dengan akan diajukannya judicial review oleh kelompok buruh, berarti dari pemerintah sendiri sebenarnya setuju bahwa poin-poin tadi yang disebutkan oleh Mas Riden adalah memang poin-poin yang mendiskreditkan para pekerja, merugikan pekerja dan menguntungkan pengusaha? Poin-poin tersebut, ya sebenarnya poin-poin yang disampaikan oleh teman-teman buruh ini adalah sudah didiskusikan secara detail dan secara rinci dan berkali-kali oleh pemerintah, ya, Kementerian Tenaga Kerja, Kemenko, bahkan juga di DPR sudah didialogkan berkali-kali. Gitu. Artinya bukan tidak ada ruang untuk melakukan komunikasi terhadap persoalan yang disampaikan oleh teman-teman buruh. Kita juga menyesalkan misalnya ada muncul berbagai macam hoax ya yang di publik, apalagi di medsos pada saat ini, tentang hal-hal yang sangat krusial yang dianggap oleh teman-teman buruh. Makanya kita menghimbau kepada siapapun ketika misalnya menyampaikan sesuatu itu harus bisa membaca, memahami dan mempelajari substansi persoalan yang ada, substansi isi dan kandungan maknanya mulai dari awalnya sampai dengan selesai, mulai dari A sampai Z, apa yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini gitu. Jangan sepotong-potong pemahamannya, nanti bisa gagal paham dan pahamnya disalahkan gitu. Berarti menurut yang Anda dengar dan ketahui dari yang dikatakan Pak Riden ini, sudah betul atau paham yang dipahami oleh teman-teman buruh ini, Bang Irfan? Ya, yang dikatakan oleh Pak Riden ini kan sudah terkomunikasikan dengan baik, sudah terkomunikasikan berulang kali, ya, oleh pemerintah, ya, oleh DPR, saya ngobrol, udah dialog gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga. Berarti ya poin yang mana lagi yang menjadi persoalan gitu. Baik. Jadi itulah yang saya katakan. Semoga kita semua untuk melihatnya secara arif tentang isi dan makna kandungan yang ada dalam Undang-Undang Kerja ini secara utuh, secara baik. Tanpa ada emosional. Bang Riden terlihat seperti tertawa. Kenapa tertawa, Bang Riden? Halo, ya, Mbak Nisa. Iya, kenapa tertawa? Ada yang tidak pas mungkin? Ya, boleh saya bicara sekarang? Silakan. Saya mau tanya ke Pak Irfan ya, yang dimaksud hoax ini. Satu ada pertanyaan saya. Upah minimum sektoral dihapus nggak di Omnibus Law ini? Ya, saya pikir semua sudah dijelaskan ya, sudah dijelaskan. Kita nggak usah lagi dari satu-satu. Ya, yang beredar, ini supaya soal komunikasi, yang beredar, banyak beredar di publik itu memang ya referensinya bisa jadi memakai referensi yang belum diperbaiki, belum disempurnakan isi dari undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja itu. Jadi pemahamannya mungkin bisa keliru karena referensinya atau dasarnya adalah draft-draft yang muncul di awal. Belum ada perbaikan, Baik, kita kasih kesempatan Pak Riden untuk yang dilakukan menanggapi oleh pemerintah, DPR dan teman-teman di buruh semuanya atau teman-teman yang berkompeten terhadap isi dalam kandungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Baik, silakan Pak Riden. Baik, kalau memang ada perbaikan-perbaikan, kenapa begitu segera disahkan? Kenapa begitu ngotot langsung disahkan? Bahkan sekarang malah dimunculkan tentang kami, katakanlah secara nggak langsung kepada kami kan tentang hoax. Maka tadi saya tanya, kedua soal pesangon sekali lagi. Ketika pensiun, benar nggak faktanya sekarang di Omnibus Law itu 19 bulan si pemberi kerja. Kemudian di JKP hanya 6 bulan. Itu aja dulu dijawab, benar nggak? Kalau memang itu benar, kan kami selama ini menjelaskan kepada anggota kami adalah patokan kami kan Undang-Undang 13 tahun 2003. Nih, Undang-Undang 13 tahun 2003, ya, PKWT itu ada batas waktunya, ada berapa kali di kontraknya, ada jenis pekerjaan yang boleh dikontrak. Itu jelas kalau 13 2003. Nah, di Omnibus sekarang kami katakan tidak ada batas waktunya, tidak ada batas berapa kali di kontraknya, tidak ada jenis pekerjaan batasannya. Nah, jawab itu, benar enggak? Kalau memang tidak benar, mana faktanya? Gitu loh.
Justru jangan lagi pemerintah, mohon maaf, jangan mengabulkan seolah-olah kami ini nggak paham. Jangan dianggap bodoh teruslah rakyatnya ini. Ya, kemarin anggota DPR juga sama. Tidak ada yang berkurang kok dari Undang-Undang 13 2003. Pertanyaan kami sederhana. Pesangon kami kalau pensiun 32 bulan upah. Sekarang hanya menjadi 19 upah. 32 menjadi 19 bulan itu berkurang atau bertambah atau tetap. Kan logika sederhana aja. Anak SD juga tahu kayak gitu. Baik, Upah silakan minimum Bang Irfan. sektoral. Dijawab. Ya, saya katakan tadi, pada prinsipnya, pada dasarnya, apa yang disampaikan Pak Riden ini adalah itu semua sudah terakomodir, sudah terkomunikasikan dengan baik dan berulang kali oleh teman-teman buruh dan oleh pemerintah ya maupun di DPR, dan sudah juga pernah berulang kali juga dilakukan dialog ya, dimintain masukan ya, apakah itu secara tertulis maupun langsung ya. Yang kedua adalah tentunya apa yang disampaikan itu kan problem lama yang ada memang selama ini terjadi, semua terjadi. Makanya itu diakomodir, dikomunikasikan kembali dalam Undang-Undang Ciptaker ini. Nah, tentunya pasti harus ada titik temu antara keinginan buruh ya dan kemampuan dari dalam hal ini ya perusahaan atau perusahaan yang memperkerjakan teman-teman buruh ini. Nah, artinya kita kan ingin menemukan adanya titik temu, adanya kesamaan, adanya kesepakatan yang dilakukan oleh teman-teman buruh dan para pengusaha ini gitu. Makanya kita juga selalu katakan semua kita libatkan semuanya. Kita libatkan, tidak ada yang tidak terkomunikasikan dengan baik terhadap isi-isi yang ada atau yang dipersoalkan oleh teman-teman buruh selama ini gitu. Baik, silakan Pak Riden. Vanessa. Jadi saya pikir silahkan teman-teman buruh melanjutkan keinginannya menggunakan hak konstitusinya ke jalur hukum yang ada, ya ini di Mahkamah Konstitusi. Disitulah nanti kita akan melihat perdebatan yang argumentatif, perdebatan yang secara akademik dan membuktikan mana yang harus kita buktikan, menyampaikan mana yang apakah itu salah atau keliru. Disitulah yang forum itulah yang saya pikir sangat terhormat dan sangat terhormat itu di sana. Bukan forum-forum di jalanan yang itu dari merusak kegaduhan, apalagi sekarang ini masa COVID. Kita ketahui kemarin itu ada demo, ternyata beberapa pelaku demo itu reaktif terkena COVID. Dan hal ini yang harus kita pikirkan bersama, harus kita cegah. Jangan sampai ada klaster-klaster baru, klaster-klaster demo. Nah, kita juga tidak menginginkan teman-teman buruh ini punya dampak negatif terhadap perjuangan hak-haknya. Justru kita menginginkan kita melindungi keinginan mereka. Baik. Supaya semua bisa berjalan dengan baik. Baik, kembali ke poin-poin yang memberatkan buruh atau merugikan buruh, apalagi Pak Riden yang menjadi hal yang memberatkan buruh selain pesangon tadi. Saya sedikit tadi menyampaikan beberapa. Saya ini sebagai anggota tripartit nasional ya, yang dieskakan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Selama di LKS tidak pernah membahas, mendiskusikan tentang materi draft Omnibus Law ini. Itulah kenapa kami para buruh bergerak pada saat itu untuk meminta diajak bicara. Yang kedua, Pak Irfan, tolong dibantu dalam bahasa titik temu ya. Ini soal hak-hak kami ya. Hak-hak kami sudah diatur di Undang-Undang 13 2003. Kami berpendapat itu sudah sangat minimal hak-hak kami itu. Nah, sekarang diajak diskusi untuk mencari titik temu yang endingnya hak kami dikurangi. Ini persoalannya. Dengan bahasa dikomunikasikan, disampaikan segala macamnya, itu menurut kami bukan substantif. Bagi kami, yang substantif itu adalah tentang hak-hak kami. Faktanya, realitasnya sekarang hak-hak kami sudah didegradasi. Itu persoalannya. Kenapa kami sekarang menolak keras? Yang ketiga, unjuk rasa di negara Republik Indonesia ini negara demokrasi, itu menyampaikan pendapat di muka umum itu sah.
ya prosedural. Tapi sedang Itu dalam kita kondisi dengarkan pandemi semua. seperti ini akan berbeda lagi Pak sebenarnya. Kami paham betul, dalam situasi pandemi ini kami ngerti betul. Jangan dianggap bahwa kami juga tidak memiliki resiko yang tinggi. Kami juga punya anak istri ketika pulang ke rumah juga seperti itu kan kemungkinan resiko-resikonya. Justru kenapa dalam musim atau dalam dalam suasana pandemi COVID ini pemerintah dan DPR memaksakan kehendak ya untuk tetap meminta ini segera disahkan. Alasan pertama tentang Omnibus Law ini kan soal investasi. Pertanyaan saya sekarang adalah negara mana yang akan investasi sekarang? Seluruh dunia lagi mengalami krisis ekonomi. Mereka lagi konsen terhadap bagaimana menyelesaikan pandemi COVID-nya itu. Baik, silakan Bang Irfan dijawab. Yang pertama, tadi saya katakan apa yang sampai hari ini dipersoalkan oleh teman-teman buruh dalam hal ini Pak Riden juga ya, silakan nanti dituangkan dalam gugatan dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi. Itu akan sangat lebih terhormat, lebih baik ya disampaikan keberatan-keberatan itu sebagai materi dalam gugatan itu. Nah, yang kedua perwujudan Undang-Undang Ciptaker ini ya, sebenarnya yang harus kita rasakan bersama, harus kita menjadi perhatian dari pemerintah itu adalah pemerintah menginginkan terbukanya lapangan pekerjaan yang sangat besar yang terjadi. Sudah ada waiting list investasi dengan disahkannya Omnibus Law, Bang Irfan? Ya, itu kan bagian dari sebuah terbukanya lapangan pekerjaan, ya kan? Terbukanya lapangan pekerjaan yang kita ketahui utama memang hari ini masih ada sekitar hampir 6-7 juta pengangguran yang ada dan sekitar 3 jutaan, lebih kurang 3 jutaan per tahun orang yang akan membutuhkan pekerjaan. Ini kan angka yang sangat besar. Nah, makanya pemerintah berpikir pekerjaan itu bisa terbuka bagi pekerja baru ya, bagi pekerja baru yang ada ini. Yang kedua, melakukan berusaha itu tidak ada berbelit-belit, tidak ada ganjalan. Yang selama ini kita tahu orang yang berusaha itu banyaknya jalur birokrasi, banyaknya perizinan yang sulit dilakukan. Kita ketahui bersama misalnya antara satu ketentuan regulasi dengan ketentuan lainnya itu terjadi ketidakcocokan gitu. Baik. Saya kembali ke Pak Riden. Pak Riden berarti itu yang menjadi konsentrasi dari pemerintah untuk bisa menanggulangi bersama terhadap problem-problem yang selama ini yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh rakyat yang ada. Baik. Oke, saya kembali ke Pak Riden. Pak Riden, sampai saat ini judicial review masih terus didiskusikan oleh teman-teman buruh, tapi tetap akan unjuk rasa. Untuk JR kita masih dalam angan-angan, yang kita serius masih dalam unjuk rasa. Saya ingin menambahkan masih ada waktu. Sudah habis waktunya, Pak Riden. Kalau boleh kami saran, demonstrasinya tetap mematuhi protokol kesehatan, jangan seperti kemarin dan juga jangan anarkis. Terima kasih Bang Riden Hatam, terima kasih juga Bang Ade Irfan. Pada protokol kesehatan. Baik, terima kasih Bang Ade Irfan, terima kasih Pak Riden Hatam telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, pemerintah akan menindak tegas pelaku demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja yang berakhir dengan kerusuhan. Polisi juga mendalami adanya dugaan aktor intelektual demonstrasi Omnibus Law berakhir dengan kerusuhan. Pemerintah bersikap tegas terhadap massa yang anarkistis dalam demo menolak Omnibus Law. Tidak hanya para perusuh, pemerintah juga akan menindak tegas aktor yang berada di belakang demo yang berakhir dengan kerusuhan. Hal ini disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD menyayangkan tindakan demonstran yang merusak bahkan membakar fasilitas umum. Pemerintah menyayangkan adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh massa di tempat-tempat tertentu dengan merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas, dan juga menjarah. Tindakan itu jelas merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat ditolerir dan harus dihentikan. 4.
tindakan merusak bangunan fasilitas umum, dan serangan secara fisik terhadap aparat dan warga masyarakat merupakan tindakan yang tidak sensitif atas kondisi yang dialami oleh rakyat yang sedang berjuang melawan pandemi COVID-19 dan juga kondisi ekonomi yang sedang sulit. 5. Untuk itu, demi ketertiban dan keamanan, maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat. Menko Polhukam Mahfud MD juga menyampaikan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja dibuat karena pemerintah ingin menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dengan menyederhanakan birokrasi. Sementara polisi mendalami dugaan adanya aktor intelektual dalam kerusuhan demonstrasi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dendam karena rumah tangganya hancur, seorang suami di Surabaya nekat menganiaya selingkuhan istri hingga tewas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.